Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di kelas virtual Bahasa Jawa. Dan di pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai wuwuhan, tembung rangkep, lan tembung campuran yang merupakan materi bagi kelas 7 sekolah menengah pertama. Yang pertama, sebelum kita masuk ke materi, kita perlu memahami dasar-dasar dari wuwuhan, tembung rangkep, dan tembung campuran, yaitu tembung linggo dan tembung andahan. Pertama, pengertian tembung linggo merupakan kata yang belum berubah dari asalnya dan bisa berdiri sendiri, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai kata dasar. Tentunya kita sudah mengetahui macam-macam kata dasar dan ini merupakan contoh-contohnya. Selanjutnya adalah pengertian mengenai tembung andahan. Tembung andahan merupakan kata yang sudah berubah dari asalnya karena mendapatkan imbuhan dan akhiran sudah dipotong serta dicampur dengan kata-kata lainnya. Contohnya adalah sebagai berikut. Lalu lanjut ke materi yang pertama, yaitu wuwuhan atau imbuhan. Wuwuhan atau imbuhan dalam bahasa Jawa dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ater-ater atau awalan, yang kedua seselan atau sisipan, dan yang ketiga panambang atau akhiran. Yang pertama yaitu ater-ater atau biasa kita sebut sebagai awalan. Ater-ater dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ater-ater anuswara, yaitu huruf M, N, Nya, dan Eng. Berguna untuk mengubah tembung linggo atau kata dasar menjadi kata kerja aktif. Kata kerja aktif merupakan kata kerja yang dilakukan oleh orang pertama. Contoh, moco, nulis, nyapu, ngombe, dan lain sebagainya. Nah, bentuk penulisan dari ater-ater anuswara adalah sebagai berikut. Ater-ater ditambah kata dasar menjadi kata yang sudah berubah. M plus woco menjadi moco. Nyo plus sapu menjadi nyapu. Yang perlu kita pahami bahwa untuk penggunaan ater-ater anuswara, huruf pertama dari kata dasar melebur, hilang, dan digantikan oleh ater-aternya. Seperti contohnya M plus woco. W-nya hilang, berubah menjadi M. Bukan lagi woco, tapi moco. Woco artinya baca, moco artinya membaca. Selanjutnya ater-ater yang kedua yaitu ater-ater tripurusa. Ater-ater tripurusa terbagi menjadi 3 yaitu da, kok, dan di. Guna dari ater-ater tripurusa adalah mengubah kata dasar menjadi tembung reo tanggap atau kata kerja pasif. Kata kerja pasif merupakan kata kerja yang dilakukan oleh bukan orang pertama. Contohnya, dak woco, kok woco, ditulis, dak sapu, diombe, dan yang lain sebagainya. Bentuk penulisan dari ater-ater tripurusa adalah sebagai berikut. Ater-ater plus kata dasar menjadi kata yang berubah atau tembung andahannya. Dak plus woco menjadi dak woco. Kok plus sapu menjadi kok sapu. Dalam ater-ater tripurusa, huruf pertama dari kata dasar tidak melebur, tapi bergabung dengan ater-aternya. Dak plus woco menjadi dak woco. Kok plus sapu menjadi kok sapu. Berbeda dengan ater-ater anuswara. Lalu ater-ater yang ketiga yaitu ater-ater lainnya. Contohnya sa, pa, pi, pra, tar, ka, kumo, kami, dan kapi. Berfungsi untuk mengubah kata dasar menjadi kata jadian atau tembung andahan. Tembung andahan dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai kata jadian. Contohnya, sak kelas, panulis, piwales, prajurit, terkadang, kapaca, dan lain sebagainya. Bentuk penulisan dari ater-ater liyane adalah sebagai berikut. Sama seperti ater-ater anuswara dan ater-ater tripurusa, bentuk penulisannya adalah ater-ater plus tembung linggo sama dengan tembung andahan atau kata jadiannya. Nah, tapi untuk ater-ater liyane ini memiliki fungsi kadang untuk mengubah bentuk dan makna dari kata dasar. Contoh, ater-ater so digunakan untuk menyebutkan jumlah atau banyak. Kelas, contohnya adalah merupakan sebuah ruangan
apabila ditambah oleh ater-ater sa menjadi sa kelas, satu kelas, atau satu ruang kelas. Selanjutnya adalah materi yang kedua, atau imbuhan yang kedua, yaitu seselan, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai sisipan. Sisipan adalah imbuhan yang terletak di tengah-tengah dari kata dasar. Dalam bahasa Indonesia bisa disebut sebagai infix. Bentuknya ada 4, yaitu seselan in, l, dan r. Contohnya adalah sebagai berikut. Bentuk penulisannya adalah seperti ini. Tembung linggo ditambah seselan sama dengan tembung jadian. Guyu plus sama dengan gumuyu. Tulis plus in sama dengan tinulis. Nah, tapi dalam seselan kita punya konsep penggunaannya, yaitu setelah huruf pertama dari tembung linggo, seselan ditaruh di situ. Jadi tidak bisa ditaruh di posisi lainnya. Kenapa? Karena memang konsepnya seperti itu. Tulis plus in menjadi tinulis. Guyu plus setelah G kita tambah seselan menjadi gumuyu. Selanjutnya adalah wuwuhan yang terakhir, yaitu panambang atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai akhiran. Panambang adalah wuwuhan yang terletak di belakang kata dasar. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai sufiks. Bentuknya ada a, ono, en, atau ne, i, dan ake. Contoh, aduso, adusono, panganen, gulune, warisi, tokoake, dan lain sebagainya. Bentuk penulisannya adalah tembung linggo plus panambang menjadi tembung andahan atau kata jadian. Nah, tapi ketika huruf terakhir dari tembung linggo itu merupakan huruf vokal u, ketika bertemu dengan panambang ake, ditulisnya bukan tuku ake, tapi tuko ake. U dan A melebur menjadi satu huruf yaitu O. Dan perlu diingat, untuk penulisan panambang E dan ne itu ada bedanya. Yang pertama, panambang E digunakan ketika huruf terakhir dari kata dasar sebelumnya menggunakan huruf konsonan. Contoh, rambute, sikile. Lalu, panambang ne digunakan ketika huruf terakhir dari kata dasar menggunakan huruf vokal. Contoh, gulune, drijine, bukune, a, i, u, e, o. Ingat, huruf vokal adalah huruf a, i, u, e, o. Sedangkan huruf konsonan adalah 21 huruf yang lain selain huruf a, i, u, e, o. Huruf vokal digunakan untuk panambang ne dan huruf konsonan digunakan untuk panambang e. Jangan lupa. Lalu kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tembung rangkap. Tembung rangkap dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tembung dwilinggo, yang kedua adalah tembung dwipurwo, dan yang ketiga adalah tembung dwiwasono. Masuk ke tembung rangkap yang pertama, yaitu tembung dwilinggo. Tembung dwilinggo merupakan kata yang dirangkap tembung linggo atau tembung andahane, dibagi menjadi 2, yaitu dwilinggo podo swara yang merupakan kata yang kata dasarnya dibaca sama sebanyak 2 kali. Contoh, bocah-bocah. Bocah merupakan kata dasarnya dibaca 2 kali menjadi bocah-bocah. Omah-omah. Omah merupakan kata dasarnya dibaca 2 kali menjadi omah-omah. Nah, pada tembung dwilinggo podo swara yang digunakan adalah kata sifat ataupun kata benda. Dibaca 2 kali untuk menyebutkan jumlah lebih dari 1 atau jamak. Lalu tembung dwilinggo yang kedua, yaitu dwilinggo salin swara. Dwilinggo salin swara merupakan kata yang kata dasarnya dibaca 2 kali, tapi suaranya berbeda atau pelafalannya berbeda. Contoh, mongan mangan, tura turu, tuka tuku, dan yang lainnya. Nah, perbedaan dari dwilinggo podo swara adalah kata dasar yang digunakan di dwilinggo salin swara merupakan kata kerja. Dibaca 2 kali untuk menjelaskan bahwa pekerjaan tersebut dilakukan lebih dari 1 kali atau dilakukan berulang kali. Selanjutnya kita memasuki tembung rangkap yang kedua, yaitu
tembung Dwi Purwo. Tembung Dwi Purwo merupakan tembung rangkep yang suku kata pertama atau suku kata awalnya dibaca 2 kali. Contoh, sesepuh, lelaku, leluhur, dan lain sebagainya. Bentuk penulisan dari tembung Dwi Purwo adalah sebagai berikut. Sepuh. Suku katanya ada 2, yaitu se dan puh. Suku kata pertama adalah se, dibaca 2 kali, menjadi sesepuh. Lalu, contoh yang kedua adalah laku. Suku kata ada 2, la dan ku. Suku kata pertama adalah la, dibaca 2 kali, menjadi lalaku. Tapi dalam pelafalannya kita biasa menyebutkan sebagai lelaku. Pun begitu dengan kata dasar luhur. Suku katanya ada 2, lu dan hur. Suku kata pertama yaitu lu dibaca 2 kali, menjadi luluhur. Pelafalan kita adalah leluhur. Lanjut ke tembung rangkep yang ketiga, yaitu tembung Dwiwasono. Tembung Dwiwasono adalah tembung rangkep yang suku kata terakhirnya dibaca 2 kali. Nah, jadi perbedaan antara tembung Dwi Purwo dan Dwiwasono adalah di letak suku katanya. Apabila tembung Dwi Purwo, suku kata pertama yang dibaca 2 kali, maka tembung Dwiwasono adalah suku kata terakhir yang dibaca 2 kali. Contohnya adalah sebagai berikut. Denganga, degekek, depipis, dan lain sebagainya. Bentuk penulisannya adalah sebagai berikut. Dengak terdiri dari 2 suku kata, yaitu de dan nga. Suku kata terakhir adalah nga, dibaca 2 kali, menjadi dengak-nga. Nah, tapi untuk nilai estetikanya, nga yang pertama itu k-nya hilang atau melebur menjadi denganga. Pun begitu dengan dege, dibaca 2 kali menjadi degege. Memasuki materi yang terakhir, yaitu tembung campuran. Tembung campuran merupakan 2 kata yang digunakan bersama dan membentuk sebuah makna baru. Tembung campuran dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah campuran wutuh, dan yang kedua adalah campuran tugel. Kita memasuki ke tembung campuran yang pertama, yaitu campuran wutuh. Tembung campuran wutuh, kata yang dicampur atau dicampur merupakan kata yang utuh, tidak dipotong. Jadi, di tembung campuran wutuh, kata yang dicampur adalah kata yang utuh, tidak dipotong-potong, dan membentuk sebuah makna baru. Contohnya adalah Nogosari. Nogosari kita kenal sebagai nama makanan, tapi Nogosari terdiri dari 2 kata, yaitu Nogo dan Sari, yang memiliki makna berbeda. Lalu yang kedua adalah Semar Mendem. Semar Mendem kita ketahui juga adalah sebuah nama makanan. Nah, tapi Semar Mendem juga berasal dari 2 kata yang artinya berbeda. Semar adalah tokoh pewayangan dan Mendem merupakan kata sifat yang berarti mabuk. Di sini Semar Mendem tidak berarti semar mabuk, tapi adalah nama makanan. Lalu yang ketiga adalah Rondo Royal. Kita ketahui sendiri rondo merupakan arti dari janda dan royal adalah sebuah sifat, yaitu suka memberi uang. Nah, di sini katanya Rondo Royal bukan merupakan janda yang hobi memberi uang, tapi merupakan nama sebuah minuman. Madu mongso juga begitu, sapu tangan juga begitu, dan kata-kata yang lain yang bisa kalian cari di Pepak Basa Jawa. Lalu tembung campuran yang kedua, yaitu campuran tugel. Tembung campuran tugel merupakan tembung yang dicampur atau kata yang dicampur, ditugel, dipedot, diputus, lalu digabungkan menjadi satu. Terdiri dari 2 kata yang kemudian diputus dan digabungkan menjadi satu. Contoh, Bangjo, abang ijo. Nah, abang ijo merupakan 2 kata yang memiliki makna berbeda. Abang adalah merah, ijo adalah hijau. Ketika suku kata awalnya masing-masing dari kata tersebut dihapus dan digabung menjadi Bangjo yang berarti lampu merah. Pak D, bapak dan gede. 2 suku kata awal dari 2 masing kata tersebut dipedot atau ditugel, kemudian digabung menjadi satu membentuk sebuah makna baru, yaitu Pak D, yang merupakan paman. Bude begitu, Dewa juga begitu, Longlet juga begitu, Kosik juga begitu.
Nah, sekian materi hari ini. Apabila ada yang ditanyakan, bisa japri saya ke WA. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan rahayu.